Setiap orang mau berkembang ya, nggak ada yang nggak mau ya. Berkembang jadi lebih pinter, sabar, lebih bijaksana, lebih tinggi pangkatnya, lebih gede gajinya, lebih terkenal atau apapun itu ya. Masalahnya, nggak banyak yang mau ngadepin struggle-nya. Karena progres itu nggak pernah datang secara gratis ya. Jadi harus diperjuangkan dan namanya perjuangan nggak ada yang enak. Pasti berat. Apapun yang progressing itu memang harus struggle dulu. Contoh, kalau kita mau badannya berotot, otot tumbuh ketika kita angkat-angkat beban. Capek, sakit, berat badan turun juga lewat diet dan olahraga dan ngatur pola makan segala macamnya, which nggak enak. Ada makanan enak, aduh kita nggak bisa lagi diet lagi dan sebagainya. Kita naik pangkat dan naik gaji juga kalau punya kemampuan lebih, dan kemampuan lebih itu datang juga nggak dari tiba-tiba jatuh dari langit, tapi ketika kita belajar, dan belajar itu nggak enak. Termasuk lihat orang sukses juga pingin suksesnya doang, itu kebiasaan kita. Jadi kita lihat influencer, pengen ya anak-anak sekarang lihat influencer, enak ya kerjanya cuma ngomong-ngomong di depan kamera aja, terus habis itu followersnya banyak, terus terima endorsement, sekali post bisa puluhan juta, ratusan juta. Tapi yang nggak dilihat adalah bahwa untuk sampai ke sana dia bikin konten banyak banget, mikir, cari ide apa, produksi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan lihat atasan, wah dia enak ya kalau udah jadi kayak bos gue tuh enak banget, gajinya gede, fasilitas melimpah. Itu yang dilihat enaknya, tapi perjuangannya nggak dilihat. Bahwa perjuangannya juga luar biasa, kerja dari pagi sampai pagi lagi, belajar macam-macam. Lihat atlet, artis juga sama, wah enak ya dia terkenal ya, kemana-mana ada fansnya dan sebagainya. Padahal perjuangannya juga nggak mudah untuk sampai ke sana. Begitu juga lihat anak muda yang punya bisnis sukses, banyak uang, pengen. Sekarang kan banyak ya anak muda yang begitu. Padahal perjuangan untuk sampai sananya juga mungkin bikin nangis juga gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau enaknya gitu? Sayangnya nggak semua dari kita siap dengan perjuangannya. Begitu kita mulai deh rontok. Terus gimana pertanyaannya supaya nggak rontok? Apa sih yang bisa kita lakuin supaya kita lebih punya ketahanan untuk bisa ngadepin struggle-nya sehingga terus habis itu kita bertumbuh apapun itu. Yang pertama adalah plan and stick with it gitu ya. Jadi apapun upaya untuk progressing, mau makan sehat, olahraga lah, belajar hal baru lah, seringkali gagal sebelum menunjukkan progres karena orang nggak punya rencana dan nggak stick with it. Rencana aja nggak ada, gimana mau berhasil? Jadi otak kita tuh kan punya program untuk conserve energi dengan cara melakukan apapun yang sebisa mungkin nggak perlu mikir. Apapun yang nggak perlu mikir akan disukain. Nah, ketika kita nyobain hal baru, contoh misalnya kita mau mulai olahraga rutin, semuanya jadi susah kalau otak masih harus mikir kapan ya ngelakuinnya ya, pagi-pagi kah sebelum kerja, atau pas jam makan siang, atau sebelum tidur, atau sore, atau kapan gitu. Dan kalau nggak direncanain, nggak ada jadwal, maka otak pun harus mikir, cariin waktu, setiap hari mikir lagi. Padahal ini hal yang berulang, dan akhirnya nggak kejadian karena mikirin kapan waktunya aja udah bikin bingung, apalagi jalaninnya, akhirnya ditunda-tunda. Ini kelihatannya normatif banget ya, tapi banyak yang gagal di sini. Yang harus kita lakuin adalah kita harus punya jadwal yang pasti dan disiplin sama itu. Basically bisa kapan aja sebenarnya, tapi akan lebih mudah kalau dilakuin di pagi hari. Apapun yang berat untuk progres lo sebisa mungkin lakuin di pagi hari karena load belum banyak, masih seger, energi belum habis, belum capek, belum ada distraksi harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Kalau ada jadwal yang pasti, minimal otak nggak perlu mikir lagi karena dia udah tahu, oh pokoknya jam segini gue tinggal lakuin aja. Tapi yang penting disiplin juga sama jadwal ini. Sebisa mungkin jangan digeser-geser. Kalau benar-benar nggak bisa, ya udah geser deh. Tapi besoknya sebisa mungkin balik lagi ke jadwal sebelumnya dan jangan terlalu sering geser-geser. Makin sering lo geser, makin gampang kita untuk ngelanggar, dan ngelanggarnya terus habis itu ya lagi deh, nggak apa-apa deh. Karena gini, logiknya kan selalu sekali lo melanggar rasanya nggak enak, aduh gue ngerasa bersalah dan sebagainya. Terus habis itu next time lo ngelanggar lagi yang kedua, aduh kok kejadian lagi, aduh gue nggak enak nih. Tapi begitu 3 kali dan selanjutnya dan keempat, kelima, keenam lo melanggar, lo akan mulai lebih permisif. Rasa bersalah lo nggak akan sebesar yang pertama dan kedua karena lo akan mikir ya udahlah kemarin juga nggak apa-apa kok, dan akhirnya yang terjadi geser-geser terus. Dan disitulah titik dimana kebiasaan kita yang mau kita bentuk, kebiasaan baik ini supaya kita bisa progressing itu mulai rontok di sini. Kalau lo keseringan digeser juga, yang harus lo lakuin apa? Coba deh cari waktu yang lebih pas. Jangan-jangan memang ini lo bukan waktu yang pas, makanya lo struggle untuk stick with it gitu ya. Nah maka dari itu coba deh cari waktu lebih pas, tapi balik lagi stick with it dan jangan geser-geser. Kalau masih geser-geser artinya kitanya yang kurang disiplin. Yang kedua apa? Slice goal yang besar itu menjadi smaller wins. Nggak ada yang mau struggle, apalagi struggle-nya parah banget. Aduh susah banget nih, menyakitkan banget. Sayangnya ketika baru mulai biasanya motivasinya gede. Oh ayo deh gue pengen nurunin berat badan, maka gue akan olahraga sehari 3 jam. Capek gitu kan, nyiksa banget, tapi karena motivasinya masih besar maka bisa bertahan. Yang kita nggak tahu adalah motivasi itu pasti akan turun seiring jalan, apalagi dihantem lo olahraga setiap hari, pasti motivasinya turun. Dan ketika motivasinya turun, lo nggak punya energi lagi untuk jalanin sesuatu yang terlalu susah itu tadi. Pilihannya dua. Yang pertama motivasinya lo jaga, which impossible karena bukan impossible untuk dijaga ya, tapi maintain motivasi terus-terusan itu juga bukan kerjaan yang gampang.
Akhirnya lu jadi pusing sama motivasi ketimbang pusing untuk ngejalanin gitu ya. Karena emang mau diapain juga, apapun motivasinya, motivasi akan selalu turun. Sebagian besar orang, 99,99% orang akan punya motivasi yang selalu turun. Jadi lu perlu jaga motivasinya terus-terusan supaya nggak turun gitu ya. Which sama susahnya. Maka dari itu gue sebenarnya nggak rekomen itu. Bukan berarti motivasinya nggak perlu jaga ya, jaga, tapi nggak bisa cuma itu doang. Atau ya opsi kedua, goalnya dipecah jadi yang kecil-kecil. Kalau tadinya mau nurunin berat badan 30 kilo, jangan langsung 30 kilo targetnya, susah. Tapi better dipecah dulu. Yuk kita kejar yuk di periode yang lebih pendek. Sebulan ini yuk gue mau turun 2 kilo gitu ya. Atau bahkan 1 kilo dulu. Itu lebih gampang dibanding lo ngerjain 30 kilo 1 tahun. Which sebenarnya kalau di total mirip-mirip. Tapi bertahap lebih mudah dan nggak bikin lo frustasi ketimbang langsung. Nah ketika dipecah kecil-kecil, kita juga lebih bisa atur napas. Sehingga bahkan ketika motivasi turun masih punya energi untuk ngejar. Karena goalnya dipecah kecil-kecil. Nanti kalau udah berhasil baru tambahin. Sampai berhasil lagi, tambahin lagi. Terus aja begitu terus-terusan, tahu-tahu ujungnya kecapai juga target yang tadinya kelihatan impossible. Yang ketiga adalah selalu punya mindset untuk nge-remove barrier dan make it easier and remove distraction. Nah, jadi ada 3 hal. Jadi ngebentuk kebiasaan seringkali susah ketika kita nggak mikirin prosesnya. Misalnya mau nurunin berat badan dengan olahraga. Terus abis itu kita set, biar gue semangat, gue olahraganya cuma mau kalau orang Jakarta di GBK. Atau kalau misalnya orang Bandung cuma mau di Gasibu. Which ternyata tinggalnya jauh dari sana. Nah, risikonya gede. Malas jalan lah, hujan lah, ojeknya mahal lah, dan lain sebagainya. Akhirnya kita, nanti dulu deh, gue sebenarnya pengen, tapi gimana ya, hujan lagi, waduh ojeknya mahal lagi, dan lain sebagainya. So, penting untuk jagain yang namanya processing fluency. Ini adalah kemudahan untuk memproses apapun yang kita mau jalanin ya tadi gitu loh. Kalau tempat lo mau olahraga jauh dari tempat lo, processing fluency-nya nggak mudah. Sama kayak orang mau bangun pagi, pasang alarm di samping kasur. Akhirnya bangunnya kesiangan, tapi alarmnya udah mati. Karena waktu alarm bunyi, kita kebangun, kita matiin, lalu tanpa sadar kita tidur lagi gitu. Makanya orang kalau mau bangun pagi, pasang alarmnya, taruhnya di tempat yang jauh, yang membuat kita harus diri dulu, bangun dulu, nyawa kekumpul, sehingga kita abis itu beneran bangun, nggak abis itu tidur lagi. Itu mempersulit processing fluency untuk membuat kita kebangun. Sama juga orang yang nurunin berat badan, tapi terus abis itu dia nyetok snack. Nah, itu akan sulit. Begitu lo nganggur, lo gampang banget dapetin snack. Nggak ada effortnya, tinggal ke kulkas atau bahkan ke lemari di kamar lo gitu ya. Terus abis itu lo ambil gitu ya. Nah, itu processing fluency. Ini juga kita bisa terapin dalam hal bikin kebiasaan buruk. Pertama, taruh distraction sejauh-jauhnya. Gimana caranya distraction ini jangan deket-deket, hati-hati sama HP. Jangan mulai duluan, apalagi pagi-pagi. Kalau udah mulai distract sama HP, biasanya lewat. Tahu-tahu udah 2 jam scroll-scroll dan ujung-ujung, waduh, gue udah gak sempet nih olahraga nih, atau gue udah gak sempet baca buku nih, udah harus berangkat kerja nih, dan lain sebagainya. Kedua, hal yang mau kita lakuin, gimana caranya jadi gampang dideketin. Misalnya tadi, olahraga di dekat rumah aja atau dekat kantor, jangan di tempat yang jauh. Hati-hati juga, processing fluency ini juga ada paradoks. Jadi kejauhan jangan, tapi terlalu mudah itu juga bisa negatif hasilnya. Kenapa? Karena contoh, lihat deh di kantor dulu kita sekolah, orang-orang teman-teman yang rumahnya deket sekolah atau deket kantor biasanya justru malah sering terlambat dibanding yang jauh. Kenapa? Karena dia nanti aja orang deket kok, nanti aja tuh terlambat. Jadi hati-hati juga dengan itu. Selanjutnya lagi trik yang bisa dipakai habit stacking gitu. Kita belajar dari banyak hal, termasuk ibu-ibu yang nyuapin anaknya. Lihat deh kalau ibu-ibu nyuapin anak kecil gitu, anak kecil susah makan, maunya main, sama ibunya dibikin aturan, dibikin formula, ritual. Nggak boleh main kalau nggak makan. Sehingga anaknya gercep tiba-tiba makan supaya abis itu bisa main. Itu namanya habit stacking. Jadi nempelin sesuatu yang menarik setelah sesuatu yang kita malas jalaninnya, dan jadiin yang nggak menarik itu sebagai syarat untuk bisa jalanin yang menarik. Atau bahkan bisa juga dibarengin. Ibu-ibu tuh kan suka seringkali ngasih makan anaknya main sepeda atau lari-larian, terus nyuap makanannya nih dijadiin kayak isi bensin. Kalau nggak nyuap mana bisa jalan lagi, mana bisa muter, ayo isi bensin dulu kan gitu. Sehingga kita fokus sama sesuatu yang menariknya, dikemas dengan menyenangkan. Itu juga habit stacking. Kita harus identify apa yang kita sukain, makan kah, buka HP, apapun, lakuin itu setelah kita ngelakuin hal yang nggak kita suka gitu. Dulu waktu pandemi, gue nempelin baca buku dengan olahraga. Gue suka baca buku, tapi gue nggak suka olahraga. Maka gue cuma boleh baca buku sambil olahraga atau setelah olahraga. Waktu ngeringin keringet misalnya. Dengan gitu, gue punya motivasi ekstra. Walaupun nggak berhubungan langsung sama hal yang kita mau lakuin itu, baca buku sama olahraga kan sebenarnya nggak berhubungan. Tapi ketika ditempelin, terus akhirnya kita jadi punya energi lebih. Yang kelima adalah visualize the outcome instead of the effort gitu. Nyadar nggak sih gimana kebiasaan gugur gitu. Kita mulai hidup sehat nih, olahraga rutin, diet atur makan, kan nggak enak ya, capek, nyebelin harus ngelewatin banyak makanan enak. Kita biasanya gagal ketika kita fokus sama struggle-nya. Aduh, harus makan beginian lagi, udah nggak enak, bosenin. Aduh, harus olahraga lagi, males, capek, mana lagi banyak kerjaan, dan lain sebagainya. Otak kita itu adalah pelayan yang amat sangat baik, tapi pemimpin yang amat sangat buruk. Coba deh contohnya ya, gue minta lu ambil waktu 1 menit pikirin 3 alasan yang masuk akal kenapa lu akan naik karirnya dalam 10 tahun ke depan. Pikirin selama 1 menit. Habis itu ambil 1 menit lagi
lagi lu pikirin, kenapa kita bisa tergeser dan gitu-gitu aja hidupnya, tergeser dalam karir maksudnya ya. Ketika nanti lu jalanin, lu dijamin dalam 1 menit lu bisa cari 3 alasan dari masing-masing itu. 3 alasan yang baik buat lu dan 3 alasan yang buruk buat lu. Jadi kalau kita dikasih waktu, kita semua bisa nemuin alasan untuk 2 situasi yang berbeda itu. Jangankan cuma 3, 10 pun mungkin juga bisa. Begitulah pikiran kita, mau diperintahin suruh mikir apa aja, itu pikiran bisa aja kasih, baik positif maupun negatif. Begitu juga waktu kita lagi ngebentuk kebiasaan baik, kalau yang didorong itu, yang difokusin itu struggle-nya, capek, bosen, kalau pikiran-pikiran itu sampai muncul di otak kita dan terus kita kasih tempat untuk dipikirin terus, maka makin lengkap alasan kenapa better kita berhenti aja deh gitu, capek banget, bener kan, nggak make sense ini. Padahal otak yang sama, dari orang yang sama, kalau diajak mikirin hal-hal positif, akan bisa berakhir juga dengan positif ketimbang mikirin struggle-nya. Mending mikirin enaknya hidup. Kalau gue udah hasil nih olahraga, badan gue jadi lebih bagus, lebih sehat. Kalau gue ngatur makan dan lain sebagainya, kalau gue baca buku, gue jadi lebih tahu. Jadi bayangin endingnya ketika struggle ini terus kita jalanin dan kita berhasil, di ujungnya tuh gimana, ketimbang fokus sama aduh capek nih. Walaupun itu nggak gampang ya, karena manusia tuh kan cenderung short sighted, melihat apa yang di depan mata gitu. Jadi goal yang nanti ya sudah. Itu dia 5 hal yang fundamental banget untuk gimana caranya supaya kita punya kebiasaan untuk selalu bisa menantang diri untuk yuk deh gue mau progressing dan gue harus ngelakuin hal yang struggling ini, yang nggak menarik ini, tapi pada akhirnya akan menarik. Masih ada 5 hal yang nggak kalah pentingnya kita bahas di episode depan, biar yang ini ngeresep dulu. Tapi just to recap gitu ya, jadi hari ini kita udah ngomongin bahwa orang pingin progress apapun bentuknya, finansial, respect, waktu, ilmu, tapi orang nggak suka struggle-nya ya. Sayangnya nggak ada progress tanpa struggle. Progress tuh nggak ada yang gratis gitu, makanya ada 5 hal yang lo bisa lakuin. Pertama, plan dan stick with it. Lo harus selalu punya rencana dan jangan anggap remeh rencana, dan harus selalu disiplin untuk ya udah stick dengan itu, jangan banyak digeser. Harus punya jalan jadwal rutin, kalau bisa pagi, jangan banyak nawar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dibagi goal besarnya menjadi goal-goal yang kecil, ketimbang ngejar sesuatu yang besar. Ngejar sesuatu yang kecil dulu tuh lebih enak, habis itu kalau udah bisa naikin lagi. Yang ketiga, proses influensi, jangan anggap remeh. Bahkan sekedar kayak berangkat ke tempat gym aja tuh juga ketika nanti udah di tengah jalan motivasi udah turun, kalau jauh tuh akan makin susah. Keempat adalah habit stacking, tumpukin sesuatu yang lo mau, yang lo suka dengan sesuatu yang lo gak suka. Jadi abis itu lo jadiin sesuatu yang gak lo suka itu sebagai syarat untuk lo bisa dapetin sesuatu yang lo suka. Dengan begitu lo punya dorongan lebih. Yang kelima adalah visualisasiin menangnya ketimbang susahnya. Dengan begitu otak kita tuh bisa lebih fokus, oke deh, dan lo punya motivasi tambahan karena gambaran itu gambaran tentang kemenangannya.